menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar kita. Mari kita menolong dengan menyisihkan berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita, menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki, dengan memberikan keterangan peduli COVID atau menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran kasih Tuhan untuk sesama kita. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran dibagi, Engkau mengajar hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahi dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku.
bersorak lagi, jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku yang baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil Roh Kudus yang kau berikan padaku. Berikan lagi kekirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang dosa, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan iman. Kasihani aku ya Allah, kasih setiamu hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Mengawali masa prapaskah kita, marilah kita mempersiapkan diri dengan kerendahan hati, memasuki ibadah Rabu Abu sebagai langkah awal pertobatan yang mau kita nyatakan selama 40 hari menjelang pelayanan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Kristus di dalam ibadah yang terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sebuah pertobatan merupakan proses yang harus dilakukan secara utuh, tanpa berpaling lagi ke belakang, tanpa keraguan, dan tanpa kompromi. Pertobatan mestilah menjadi sebuah titik balik kehidupan rohani kita, kembali kepada jalan Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Marilah kita merendahkan hati kita dan kembali berbalik kepada Allah untuk menerima keselamatan yang hanya daripadanya.
Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita dalam doa secara berbalasan. Dalam gelapan malam, Allah berseru kepada kita memanggil setiap pribadi, mencari setiap jiwa, mengajak menuju kepada kedamaian, pada keheningan, pada keutuhan. Dunia gelap di sekitar kami, diselimuti dingin, ancaman dan kegelisahan. Itulah kegelapan yang kami ciptakan, keserakahan, kebencian, iri hati, dan kehancuran. Rengkuh dan pulihkan kami dari segala kejahatan. Dekap kami kembali ke dalam rahmat-Mu yang menenangkan, ya Allah. Kasih-Mu yang memulihkan, ya Allah, murnikan kami dari segala kegelapan yang ada dalam diri ini, dengan kehangatan, kenyamanan, dan keteduhan yang utuh. Di dalam kegelapan malam, kami mendengar Kau memanggil, menawarkan kasih dan kekuatan dan pengampunan. Di dalam Allah, kegelapan menjadi sebuah kenyamanan, bukan ketakutan. Menjadi kasih, bukan kebencian. Menjadi kebenaran, bukan penghakiman. Berjalanlah dalam kegelapan di kehidupan-Mu, sebagaimana Kau berjalan dalam terang. Karena baik gelap maupun terang adalah dalam kuasa Allah, sebagaimana juga diri-Mu. Amin. Amin. Mari kita bersama menyatukan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, untuk melayakkan kami menerima firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan diri kami hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada Rabu Abu ini diambil dari kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan 17. Sebuah perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Seruan untuk Bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa,
di mana Allah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Mungkin kita pernah mendengar ada istilah tobat sambal. Biasanya istilah ini lazim dalam bahasa Jawa kapok Lombok. Sebuah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan betapa ada orang yang begitu rupa kapok banget dengan sambal, tobat banget makan sambal yang sangat pedas, tapi beberapa waktu kemudian akan makan sambal lagi. Dan kalau kepedesan lagi akan bilang, tobat, tobat, pedesnya heboh, hebat. Tapi akan berulang lagi dengan makan sambal dan makan sambal. Begitupun juga dengan istilah yang mungkin kita pernah dengar, yaitu air mata buaya. Saya juga sampai terheran-heran dengan istilah ini. Kenapa dipakai istilah air mata buaya? Apa mau menunjukkan bahwa buaya itu gak pernah punya air mata gitu? Atau nggak mungkin seekor buaya akan menitikan air mata gitu, sehingga kalau sampai menitikan bahwa itu pasti suatu yang tidak mungkin dan tidak benar. Karena istilah air mata buaya seringkali digunakan untuk menggambarkan sebuah kesedihan atau penyesalan yang palsu, bohongan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tobat sambal lah, air mata buaya lah, menjadi istilah-istilah yang begitu sangat akrab di telinga kita ketika kita mau memperlihatkan atau menunjukkan tentang sebuah kepalsuan. Dan karena itu ketika pada hari Rabu Abu ini, kita bersama mendapatkan berita dari firman Tuhan yang kita dengar melalui kitab Yoel. Menarik bahwa Yoel justru menegaskan dengan ajakan pertobatan itu dengan sebuah kalimat yang mengatakan di ayat 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Apa yang dikatakan oleh Yoel ini mau memperlihatkan kepada kita sebuah seruan pertobatan yang justru bukan yang sebagaimana lazimnya yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jika bangsa Israel sering terjebak dengan melakukan pertobatan dengan hal-hal lahiriah saja supaya bisa dilihat, supaya bisa diperhatikan orang, supaya bisa mendapatkan justru sambutan dari luar. Yoel dalam pemberitaan Alkitab kita pada hari ini menegaskan tentang koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu sebagai sebuah seruan supaya pertobatan itu dinyatakan bukan dalam kepalsuan. Bukan hanya di luarnya saja, tapi sebuah ajakan pertobatan yang dari dalam. Karena itu, mengoyakkan hati yang dikatakan oleh Nabi Yoel tidak sama dengan kesedihan. Bahwa kalau kita mau menyatakan pertobatan itu dinyatakan dengan sebuah kesedihan. Tidak, dan bukan itu mengoyakkan hati itu. Mengoyakkan hati lebih dari sekedar menyesal.
Wah, saya sudah melakukan kesalahan. Wah, saya sudah melakukan dosa. Saya nyesel lebih. Karena mengoyakkan hati adalah sebuah kesediaan untuk dibersihkan. Menjalani proses pembersihan berarti siap untuk disikat. Siap untuk digosok. Siap untuk dikucak. Siap untuk mengalami keadaan yang tidak nyaman. Bayangkan kalau kita lagi dibersihkan, ada proses disikat, berarti ada yang akan terkikis, ada yang sakit, ada yang mungkin perih, ada yang mungkin linu. Sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Tapi justru itulah yang menjadi ajakan Nabi Yoel. Nabi Yoel mengajak umat Israel untuk menyatakan pertobatan yang sungguh, bukan hanya secara lahiriah saja, bukan hanya untuk dilihat saja, tapi sebuah tindakan yang menjadi tanda antara diri dengan Allah, bahwa yang menyaksikannya hanyalah Allah. Kita mohon supaya ketika kita memasuki masa Prapaskah ini, kita mau memeriksa hati kita, memeriksa batin kita. Sungguhkah kita mau mengoyakkan hati, atau kita mau terjebak hanya mengoyakkan pakaian kita? Kita hanya mau dilihat saja sedang melakukan pertobatan, padahal di dalam diri penuh dengan kebusukan. Kita mohon supaya seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, bagaimana Tuhan Yesus menasehatkan murid-muridnya untuk menyatakan ibadah yang sesungguhnya, bukan untuk dilihat orang, tapi mau sungguh-sungguh memperlihatkan kesungguhan batin. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, adalah perintah yang memperlihatkan bahwa godaan terbesar dari sikap pertobatan adalah kepura-puraan. Suatu kepalsuan yang hanya di luarnya saja supaya dilihat, bukan dalamnya. Kita mohon untuk menyatukan tekad tobat kita di peringatan Rabu Abu ini, meskipun tanpa menggunakan abu. Sebuah tindakan yang sangat sederhana. Kita mau mengepalkan tangan kita, tanda bahwa kita sungguh-sungguh memohon kekuatan Tuhan. Dan saat kita nanti bersama-sama akan menepuk dada sebelah kiri kita, kita mau menyatakan itu sebagai sikap kerendahan hati kita, bahwa kita bukan siapa-siapa. Dan kita memohon belas kasih Tuhan, supaya tekad pertobatan itu benar-benar lahir dari hati kita. Tuhan mau menguatkan kita untuk menyatakan sikap dan tekad pertobatan yang sungguh. Dan karena itu, mari kita bersama menyatukan hati, sehingga peringatan Rabu Abu ini sungguh-sungguh menjadi perwujudan pertobatan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ingatlah kami dan sayangilah kami menurut kasih setiamu yang besar. Engkau menciptakan kami dari debu dan abu. Jadikanlah abu ini pengingat bagi hidup kami, sebagai sebuah tanda pertobatan atas dosa-dosa kami, dan sebagai simbol kefanaan hidup kami. Karena itu, hanya melalui anugerah-Mu saja kami menerima penebusan yang ajaib dan kehidupan yang kekal.
Biarlah abu ini senantiasa mengingatkan kami bahwa kami hanyalah debu dan abu. Tak pantas jika kami menjauhkan diri dari Tuhan. Tak pantas untuk kami meninggikan diri sendiri. Tak pantas untuk kami mengabaikan anugerah-anugerah Tuhan. Di dalam karya penebusan dan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Rabu Abu ini merupakan awal masa Prapaskah selama 40 hari sebelum Paskah. Abu yang diambil dari pembakaran daun palem ini merupakan penanda tekad tobat dalam pengakuan bahwa manusia berasal dari abu dan akhirnya harus kembali lagi menjadi abu. Dalam kitab Imamat, abu adalah sesuatu yang kotor, menjijikan, dibuang bersama-sama dengan kotoran dari hewan kurban, bakaran. Bahkan pemazmur juga mempertanyakan hakikat debu dengan berseru, dapatkah debu memuliakan dikau dan mewartakan kesetiaanmu? Segala yang ada dan indah pada akhirnya akan tiada dan menjadi abu. Abu mempertegas simbol kefanaan sesuatu yang menyedihkan. Air baptisan yang dicampurkan dengan abu daun palem ini, kita diajak untuk memandang abu secara sangat positif. Bahwa dengan air baptisan bercampur dengan abu sebagai tanda mati terhadap dosa. Dengan demikian, peringatan Rabu Abu ini menegaskan bahwa diri kita hanyalah debu yang bersedia dibentuk oleh Tuhan dalam sikap pertobatan dengan menyatakan perubahan dalam terang firman Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku.
Marilah dengan rendah hati di hadapan Allah, kita memohon agar Allah mengingat kita yang adalah debu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Menandai tekad tobat pada Rabu Abu di masa pandemi ini, kita akan melakukannya dengan sebuah gerakan yang mengepalkan tangan kanan kita, diikuti dengan menepuk dada sebelah kiri kita sambil kita berkata bersama, "Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kiranya Tuhan memampukan saya menyatakan pertobatan yang sungguh. Amin." Umat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Syukur kepada Allah. Marilah kita mewujud nyatakan pertobatan kita dalam tindakan nyata yang berpusat pada Kristus. Teladanilah Yesus dalam pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya yang terus mau mengikuti kehendak Bapa di sorga. Dan untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Pengampunan dan kasih Kristus merengkuh dirimu dari kegelapan dunia dan masuk dalam kehangatan dekapan tangannya, agar kau selalu dibarui dalam kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 Hosana.